ada hal yang unik dan ini sangat-sangat riskan untuk beresiko buat mereka. Kenapa beresiko ya? Satu, karena masih subuh itu biasanya mereka jam 3 loh. Jam 3 pagi mereka sudah nyapu. Namanya jam 3 pagi itu biasanya agak gelap. Agak gelap kenapa? Karena ada PJU. Emang ada PJU, tapi antara jarak satu tiang dengan satu tiang yang lain kan jarak berapa? 300 ya kalau nggak salah, 300 meter. Jadi bohlamnya itu mempengaruhi. Misalnya berapa watt, ya kan? Nah, terus luas jalannya juga mempengaruhi. Kalau sempit, kecil ya walaupun wattnya kecil ya terang kan. Tapi ini nggak seperti itu. Jalanan yang tim subuh sapu itu adalah jalan protokol. Jalan protokol berarti luas-luas. Nah, biasanya kalau luas, tiap pinggir-pinggir jalan itu juga pasti punya pohon. Pohon-pohon yang tinggi. Sehingga ini juga mempengaruhi, pohon-pohon ini akan menutupi cahaya lampu. Tapi kalau siang dia nggak mengganggu sih, justru pohon itu yang membuat adem, ya kan? Jadi ya seperti itu. Nah, karena subuh tadi mereka agak gelap, sepi, jalanan sepi. Karena belum banyak lalu lintas jalan. Tapi mereka harus jam 7 itu udah harus bersih semua. Jalan itu harus udah bersih. Jangan sampai jam 7 pagi itu jalan protokol itu kotor. Nah, yang kedua, sampah mereka lebih banyak dari sampah yang pagi-pagi begini atau sore. Kenapa? Malah subuh-subuh banyak sampah padahal lalu lintas jalan sepi. Betul. Kenapa? Karena di DKI itu, apalagi di kebun kosong itu banyak pedagangnya. Pedagangnya mulai jam 4 sore. Jam 4 sore sampai kadang sampai jam 12 atau jam 2 pagi. Mereka jualan. Di sana itu titik-titik tempat jualan itu yang paling besar dan banyak rame terus itu, satu di Jiung, dua di Akbar, apalagi di Akbar, tiga arah Apron, arah Citra Tower. Ini cuman 3 pun titik-titiknya yang paling parah, yang paling rame ya, tapi mempengaruhi banget untuk sampah-sampah mereka. Pedagang itu kalau dibilangin juga susah. Udah terbiasa mereka buang sampah sembarangan. Walaupun kita bilangin terus, tolong dong sampahnya setiap jualan, bungkus-bungkus jualannya itu plastiknya itu disimpan, ditaruh di tempat. Tapi yang namanya manusia itu kayaknya susah dibilangin. Saya juga bingung menghadapi pedagang-pedagang. Nah, yang keempat, pedagang yang ada di kebun kosong ini kan ada 2 kepentingan ada di sana. Yang membersihkan itu, satu itu dari Pemda DKI. Tapi yang punya aset adalah Seknek, Sekretariat Negara. Jadi kalau para PPSU nyapu itu, pedagang itu menganggap ini kan lahannya Seknek. Jadi nggak nurut banget. Walaupun Pemda turun,
mereka itu nggak nurut banget, karena di sana kan asetnya seknek, jadi di atas negara ada negara, unik kan? Hanya di kebun kosong yang ada negara di dalam negara. Kalau di wilayah kerja yang lain, Pemda 100% yang berperan, karena itu asetnya Pemda. Itulah kesulitan kami kalau di kebun kosong. Jadi para pedagang itu dipegang oleh preman-preman. Ada Forkabi di situ. Ada grupnya para pedagang yang dikelola oleh seknek. Tapi yang membersihkan adalah kelurahan kebun kosong gitu loh. Kami sangat-sangat berat menghadapi negara di dalam negara. Jadi sangat-sangat sulit untuk menjalankan kebijakan. Kita yang nyapu, tapi ada yang memungut uang kebersihan dari grup yang lain, grup yang itu tadi yang saya bilang. Diberantas nggak bisa. Itulah. Terus masih gelap tadi, sampahnya luar biasa, bayangin itu kayak Jiung ya, Jiung itu pasar Jiung, mungkin taruhlah itu 3 atau 4 kilometer itu, tapi sampahnya ya ampun. Itu di situ ada 2 RW, satu jalannya ya Jiung, tapi di situ ada perbatasan antara RW 4 dengan RW 5. Waduh, kalau udah subuh deh. Padahal di sana ada truk untuk mengangkut sampah, itu aja kurang. Di sana ditaruh, tapi namanya masyarakat atau para pedagang kadang datang dari mana-mana buang sampah di situ. Apalagi seberangnya sana itu adalah kelurahan Hutan Panjang. Nanti para pedagang yang dagang malam itu, yang jalan-jalan itu loh, mereka lewat udah buang sampah di situ. Jadi walaupun tadi hanya 2 RW, satu truk ini, karena ada dari kelurahan Hutan Panjang, dia datang membuang situ, apalagi para pedagang semua udah cepat penuh. Jadi PPS itu buang sampah nggak di sana, nggak di sana aja, mereka membuang sampah di LPS namanya, lokasi pembuangan sementara di Marto. Kalau hari libur kayak kemarin tuh, hari libur atau tanggal merah, udah deh dari pagi nggak malam doang dia kan, biasanya pedagang dari jam 4 sore sampai malam kan. Kalau hari merah, tanggal merah, hari libur itu dari pagi sudah banyak jualan ikan hias. Apalagi tukang jualan ikan hias itu banyak sampahnya, berserakan semua, berserakan. Aduh, susahnya. Terus masih gelap, udah nyapu mereka. Sedih loh liatnya. Makanya resiko untuk yang tim subuh itu besar. Yang ada begal lah, ada yang tadi sampah lah, ada yang ketemu mayat lah, ada yang macam-macam, ada yang tawuran lah. Ya di pagi itu resikonya di subuh, bukan pagi tadi, di subuh. Aduh, pokoknya yang mengerikan, yang beresiko adalah tim subuh. Mau tahu kebenaran omonganku? Yuk lihat ya, kita lihat video-video yang akan saya upload di sini ya. Ntar lihat dengan jelas, komenin, kasih masukan, biar kita mengerti atau paham seperti apa ya. Berikan like dan
share, subscribe. Oke, selamat bertugas tim subuh. Oh, ada satenya juga. Itu bekas-bekas makanan itu. Bahaya tuh. Sisa-sisa si Nana itu semalam itu. Saya ada pelibek. Kemarin sih itu kemana? Si Pardi. Ada 2 hari. Kemana dia tuh? Nggak tahu. Habis kami bantuin kamu di sana itu nggak ada lagi dia juga di saluran. 2 Tar. hari. Nggak ada. Ntar besok gua ini, ya. Sama itu bang. Nih buka mak. Sri, udah sembuh. Agak mendingan. Coba sih lihat itu. dulu. Waduh, bengkak agak itu. kempes. Iya. Ini kemarin gede banget, Pak. Kan udah gua bilang olesin aja itu cak kapak sampai ke sininya. Iya, tapi nggak ini. Apa? Nggak kempes-kempes. Nggak kempes-kempes. Hmm. Lo jangan-jangan ada lo yang itu kali. Apa? Kalau orang Jawa apa namanya itu? Diinginkan minta dari Subariadi gak dikasih. Ih, amit-amit. Bisa juga. Enggak, kemarin makan apa ya? Ininya bolong, jadi ini.